Bahkan beliau bersumpah di depan televisi nasional yang disebarkan ke seluruh dunia. Apa kata Muhammad bin Salman? Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Dan betul Pak, mereka sudah meresmikan pusat wine terbesar di dunia ada di Arab Saudi hari ini, ya. Pusat perjudian online offline terbaik di dunia ada di Riyadh hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu surga? Alhamdulillah, sehat, beriman, semangat selalu insyaallah. Insyaallah. Bapak-bapak semua apa kabar? Mari sama-sama kita ucapkan kalimat pujian dan syukur seperti yang diajarkan Rasulullah, ya. Kita sama-sama baca. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini minimal dalam satu hari satu kali saja, Allah anggap hari itu hamba yang bersangkutan sudah bersyukur kepada Allah. Ayo kita baca. Kalau ada yang belum hafal, niatkan menghafalnya karena nggak panjang kok, hanya 3 kelompok kata. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Sudah hafal? Belum? Ulang lagi. Ulang lagi, niatkan menghafalnya. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Silakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam, ayo sama-sama kita aturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca tahiyat akhir dalam solat. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah sekalian, Bapak Ibu, hari ini kita sedang berada di ruangan masjid yang indah, full AC, di atas karpet yang empuk bagaikan dalam ruangan raudhah di Madinah. Wajah Bapak Ibu, wajah orang-orang yang baru saja habis sarapan. Betul? Alhamdulillah, saya belum makan pagi. Alhamdulillah, tapi sudah minum, sudah mengkonsumsi madu. Alhamdulillah, kita masih lengkap. Keluarga di rumah ada, anak ada, cucu ada, bahkan ada yang bermenantu, ya. Alhamdulillah, stok di dapur ada, di dalam kulkas ada. Betul Bu? Simpanan juga ada, di jari ada, di sini ada, di sini ada. Kalaupun tak dipakai, disimpan di satu tempat di rumah kita. Alhamdulillah. Di angka-angka rekening juga ada. Betul Bu? Jangan takut Bu. Betul Bu? Alhamdulillah. Listrik di rumah terus hidup. Betul Bu? Air terus masuk ke rumah. Betul? Masya Allah. Alhamdulillah. Coba Ibu bayangkan, bagaimana kalau seandainya dari pagi sejak bangun subuh sampai tidur listrik putus, rasanya gimana? Gimana menurut Bapak Ibu, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi malam air tidak ngalir? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Jawab. Jawab. Itu sehari. Gimana menurut Bapak Ibu kalau dibuat 3 hari 3 malam? Waduh, ributnya nggak karu-karuan ya. Kelimpungan, ribut, ngamuk. Betul? Wahai Bapak Ibu,
di Palestina sudah berapa hari? Tolong jawab Bapak Ibu, sudah berapa hari? Sekarang coba lihat ke layar di atas, sudah nyambung? Belum? Walah, ini sebenarnya bisa nyambung kan? Bisa ya? Hah? Oh, belum tahu. Ada tim kita yang bisa bantu nih. Oke, karena materi kita semuanya bergantung kepada materi yang ada. Oke Bapak Ibu, bukan sehari ya Bu ya, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada sinyal internet, tak jelas apa yang bisa dimakan. Dan yang paling parah dari semua itu, pasar telah dihancurkan, pabrik-pabrik membuat roti telah dibom, sekolah-sekolah telah diratakan dengan tanah. Lebih 1 tahun anak-anak mulai dari TK sampai kuliah enggak belajar. Di mana? Di mana? Di Palestina. Bapak Ibu yang kami muliakan, kondisi sekarang sudah 1 tahun lebih. Wahai Bapak Ibu, rumah sakit yang tersisa itu ada di jalur Gaza bagian utara. Kemarin baru saja dibom, jumlah orang di dalamnya 400-an orang. Ada rumah sakit yang lumayan besar, orang semuanya lari ngumpul di sana. 400.000 orang isinya. Dipaksa oleh Israel, keluar kalian cepat, rumah sakit akan kami hancurkan, jika tidak kalian mati semuanya dibom. Kemana mereka disuruh lari? Lari lagi ke Yaman bagian selatan, dekat perbatasan Mesir atau yang kita kenal dengan Rafah. Padahal Rafah sudah rata dengan tanah. Saat mereka berusaha lari, di pertengahan jalan mereka dibom, berserak badan kemana-mana. Rumah sudah tiada, bukan mereka ngungsi seperti kita camping yang hanya 3-4 hari, tapi sudah 1 tahun lebih mereka tak punya rumah. Yang ada hanya tenda-tenda tua yang sudah lusuh, yang sudah rapuh, yang sudah rusak. Ya Allah, sendal yang dipakai pun sudah habis saking seringnya berjalan. Mereka terpaksa harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam 1 bulan bisa 18 kali. Bawa-bawa tenda, rumah tak ada. Sekarang 2 juta manusia ngungsi dari satu titik Gaza ke titik Gaza yang lain. 2 juta manusia. Di mana mereka mau pipis? Di mana mereka mau Bagaimana nasib wanita-wanita yang haid, yang darahnya keluar? Bagaimana nasib wanita-wanita yang melahirkan nifas, rumah sakit nggak ada? Bagaimana persalinan mereka? Bagaimana orang-orang yang harus dirawat? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita di sini hidup dalam kondisi tenang, damai. Makanan yang mau dimakan selalu tersedia dan ada. Bahkan berencana besok makan apa, nanti malam makan apa, direncanakan pesta nanti kita masak apa. Ya Allah, kita sangat lengkap di sini, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita di sini. Tapi inna lillah wa inna ilaihi rajiun di sana. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, kita sholat, semoga Allah terima sholat kita, amin. Kita puasa, semoga Allah terima puasa kita, amin. Kita bahkan ada yang haji pertama, bahkan ada yang haji kedua, semoga Allah terima dan hajinya mabrur, amin. Kita baca Quran, kita banyak bersedekah di sana di sini, bangun masjid, semoga Allah terima semuanya, amin. Tapi wahai Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah dengar Rasulullah bersumpah? Ada baca Quran tidak? Ini kalau memang tak bisa ya, layar kita tak bisa dimaksimalkan, saya cukup bicara saja. Ibu bawa Quran sekarang tidak? Ibu, Bapak bawa Quran? Coba lihat Quran surat Fatir ayat yang ke-32.
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman itu terbagi kepada 3 tingkatan, ya. Iman terbagi kepada 3 tingkatan. Kalau Buya nulis di sini, karena papan tulisnya Masya Allah besar sekali, kita nulis, mudah-mudahan ibu bapak bisa baca ya. Allah menyebutkan dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-32, ayat 32. Coba buka. Allah menyebutkan iman terbagi kepada 3. Ini iman yang tertinggi, namanya iman muhsinin. Iman muhsinin. Iman yang di pertengahan, ya, namanya iman mukminin. Iman yang pertengahan ini. Lalu iman yang paling rendah namanya iman muslimin, ya. Iman Nah, beda masing-masing ini apa? Kalau iman muhsinin masuk surganya tanpa hisab. Nggak ada kita diurus apa-apa di padang mahsyar, numpang lewat aja. Lalu diantarkan ke titian sirat di atas api neraka, nyampe di seberang. Lalu dipersilakan masuk surga dari arah pintu mana yang bapak ibu mau, lalu menempati surga-surga tertinggi, kekal di dalamnya selama-lamanya. Alhamdulillah, ini iman tertinggi. Mau punya iman yang seperti ini? Oke. Nabi bersumpah, demi Allah tidak ada iman. 3 kali Nabi bersumpah. Nabi sumpahi iman tertinggi nggak punya. Lalu Nabi bersumpah lagi, demi Allah tidak ada iman. Sumpah kedua, demi Allah tidak ada iman. Sumpah ketiga, iman tertinggi, iman pertengahan, dan bahkan iman yang paling rendah pun dinafikan oleh Rasulullah, nggak ada punya. Para sahabat bertanya, mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Iman tertinggi, masuk surga tanpa hisab, tidak ada. Iman pertengahan, masuk surga tapi dihisab, ya. Tapi tak merasakan, walau hanya 1 jam masuk neraka, nggak ada. Walau hanya 1 menit masuk neraka, nggak ada. Ini iman pertengahan, tapi tetap dihisab di padang mahsyar. Kalau ini masuk surga setelah dicuci dulu dalam neraka, tapi tetap masuk surga. Nah, iman yang tertinggi, iman pertengahan, iman paling bawah, 3-tiganya disumpahi Nabi nggak ada. Siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi menjawab, man bata syaba'ana wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang Islam yang amal solehnya banyak, dia bisa hidup baik dan normal, dia bisa makan dan minum kayak kita-kita ini, berarti seperti kita-kita. Tapi dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain tidak bisa tidur, tidak bisa makan, minum, ya, tidak bisa hidup normal. Dia tahu tapi dia tidak bantu. Dia tahu tapi dia tidak peduli. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kita harus pucat ini mendengarkan Bapak Ibu. Hanya dengan iman saja kita bisa masuk surga. Walaupun iman terendah lah, walaupun masuk neraka dulu, tapi tetap masuk surga. Namun masalahnya, sampai iman yang paling rendah pun Nabi tak akui. Walaupun gelarnya Pak Haji, walaupun gelarnya Ibu Hajah, tapi Allah menyatakan tidak. Kata Rasulullah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yang hidupnya aman, normal, dia bisa makan, minum, tapi ada saudara muslimnya dia tak peduli, padahal saudaranya tidak makan, tidak minum, tidak bisa tidur, kayak di Palestina hari ini. Buya, saya sudah bantu Buya. Kapan? Ada setiap penggalang dana saya ikut. Alhamdulillah, semoga Allah terima, amin. Tapi maaf Bu, ibu kalau punya anak, ibu kuliahkan di UGM Jogja, ibu ngirimnya sekali atau tiap bulan? Gitu dong. Berapa ibu ngirim Bu? Kuliah nih ya. Berapa ibu ngirim kalau ada anak kita kuliah? Awas. Ini biaya kuliahmu nak, ini biaya makan minummu, ini biaya kosmu, ini biaya transportasi, ini biaya apa? Pulsamu, ini uang sakumu, ya kan? Tiap bulan dikirim, betul tidak?
Padahal kalau anak tidak kuliah bisa mati tidak? Jawab Bu. Anak kalau nggak kuliah mati nggak anak kita? Di sana di Palestina kalau kita nggak tiap bulan ngirim untuk mereka, bisa mati nggak mereka? Maka wahai hamba-hamba Allah, demi Allah tidak beriman kalau tidak seperti itu kita memperlakukan saudara kita di Palestina. Jadi maaf Bapak Ibu, saya sangat ingin menjaga semangat iman itu hidup terus dalam dada Bapak Ibu. Jangan semangatnya hanya sesaat saja dan sesekali, nggak bisa. Saya udah pernah tanya ini kepada setiap jamaah yang saya kunjungi. Saya contohkan, Bapak minta izin Bapak yang paling sini, nama Bapak siapa? Ya, Pak Gufran, Pak Fran punya kerja kan, punya istri, ada berapa istrinya? Oh 1. Pak Fran punya anak berapa orang? 3. Pak Fran istri 3 anak 5. Saya yakin kalau saya tanya sama beliau, ini pertanyaan saya berikan kepada setiap kita ya, yang punya rumah, ada kepala rumah tangga, baik suami kepala rumah tangga kita, atau ayah kita, atau mungkin kita sendiri single parent. Saya tanya pada Pak Pran, pada setiap kita, Pak Pran, 5 orang yang Pak Pran tanggung makan minum mereka siang malam, kira-kira kalau Pak Pran ditambahkan oleh Allah, atau Pak Pran menambahkan 1 orang lagi menjadi anggota wajib yang dikasih makan minum, Pak Pran masih sanggup nggak? Pasti sanggup. Cuma nambah 1 orang aja kok, ya kan? Tapi bukan istri baru ya. Tetapi siapa yang 1 orang itu? Warga Muslim Palestina yang masih hidup. Ambil 1 orang, masukkan dia ke dalam anggota keluarga kita. Libatkan dia makan minum aja dulu, nggak usah lah yang lain, pakaian, HP, semacamnya. Makan minum aja dulu. Kalau begitu Pak Pran, Ibu, setiap kita buat di rumahnya ada kotak amal, namanya kotak sedekah kemanusiaan untuk saudaraku, untuk 1 orang saudaraku Palestina. Dah ya, makan pagi kita berapa jatah makan pagi di Pekanbaru, masukkan, saudaraku di Palestina, ini sarapan pagimu dari saudaramu Pekanbaru, bismillah ya Allah, terimalah. Makan siang kita berapa? Makan siang kita standar Pekanbaru, saudaraku di Palestina, ini makan siangmu, ya Allah, karena wajahmu hamba beri saudara hamba di Palestina makan, bismillah, terimalah ya Allah. Makan malam kita juga begitu, lakukan tiap hari. Asal kita makan, pastikan saudara Palestina kita ikut makan. Caranya masukkan ke dalam kotak khusus tadi. Bisa tidak? Bisa tidak? Maka setiap kali datang Syekh Palestina, setiap kali datang dai lokal, dai nasional, penggalangan dana Palestina, jangan cemas. Orang yang marah, orang yang cemas ada penggalangan dana untuk Palestina, hanya 1 di antara 2 saja statusnya. 1, kalau tidak dia munafik sejati. Yang kedua, di dalam hatinya ada penyakit. Kalau orang beriman, walaupun iman yang paling kecil, paling rendah, dia tetap akan senang, bersuka cita. Aku ingin buktikan bahwa aku beriman di mata Allah. Maka kotak yang sudah diisi setiap hari, setiap ada penggalang dana, dia buka, dia hadir, ikuti pengajian. Ketika sesi penggalang dana, dia keluarkan isi kotak yang telah dia simpan, mungkin sudah 3 minggu, mungkin sudah 1 bulan, dia titip, bismillah, ini sedekah kemanusiaan. Sedekah kemanusiaan hukumnya dalam kondisi sekarang wajib. Dalam kondisi sekarang hukumnya wajib, tidak dilakukan berdosa, bahkan sampai kepada tingkat tidak beriman. Kasih makan saudara muslim kita di Palestina hukumnya wajib, Pak. Saya kasih ingat kepada kita semua. Ibu pernah dengarkan, baik mungkin dari lisan hamba Allah Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali, atau dari guru-guru kita yang lain, hadis qudsi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Allah pada hari kiamat berfirman. Apa firman Allah? Setiap kamu pada hari kiamat, lalu Allah bertanya, wahai hambaku, ketika engkau dulu di dunia hidup, engkau ada mendengar, engkau ada melihat aku kelaparan,
Kenapa engkau tidak datang memberi aku makan? Ketika engkau hidup dulu di dunia, engkau ada mendengar, engkau melihat, engkau tahu aku sakit. Kenapa engkau tidak datang menjengukku, mengantarkan obat untukku, merawat aku? Ketika engkau hidup dulu di dunia, engkau tahu, engkau melihat, engkau mendengar, aku disakiti, aku dizalimi. Kenapa engkau tidak datang ada di sisiku, berpihak denganku, membela menolongku? Maka kata Rasul, hamba itu bingung, lalu bertanya balik, ya Allah, engkau Rabbul Alamin, sang pencipta dan pemilik langit dan bumi, semua kami engkau yang punya, engkau maha kuat, maha perkasa, maha kaya. Bagaimana mungkin engkau kelaparan lalu engkau suruh kami memberimu makan? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin ya Allah engkau sakit lalu engkau suruh kami mendatangimu, menjengukmu, memberimu obat, merawatmu? Dan bagaimana caranya? Bagaimana mungkin ya Allah engkau bisa disakiti, dizalimi, sehingga engkau wajibkan kami datang untuk berada di sisimu, membelamu? Ya Allah, bagaimana caranya? Disinilah Allah berkata, apakah engkau tidak dengar, hai hambaku, ketika engkau masih hidup dulu di dunia, ada hambaku di tempat lain mereka kelaparan dan engkau bisa memberinya makan. Kenapa engkau tidak beri dia makan? Apakah engkau tidak mendengar, wahai hambaku, tidak melihat, tidak tahu ada hambaku di tempat lain mereka sakit dan engkau bisa mengunjunginya, engkau bisa merawatnya, memberinya obat? Kenapa tidak engkau lakukan? Engkau tahu, hai hambaku, ketika engkau hidup dulu di dunia, ada hambaku di tempat lain mereka disakiti, mereka dizalimi, dan engkau bisa berada di sampingnya, engkau bisa berada di pihaknya, engkau bisa menolongnya, membantunya. Kenapa engkau tidak lakukan? Bapak Ibu, yang ditanya itu nanti siapa ya? Kita apa bukan itu? Kita apa bukan? Sudah punya jawabannya apa belum? Sudah punya jawabannya apa belum? Sudah. Kapan ibu ke Palestina ngasih mereka makan? Kapan kita ke Palestina merawat mereka? Kapan? Kapan kita ke Palestina membela mereka? Pernah Bapak Ibu? Pernah Bu? Kalau begitu apa jawaban kita, wahai kaum muslimin? Apa jawaban kita? Melalui NGO muslim yang amanah inilah kita bisa menjawab nanti pada hari kiamat. Jadi ketika datang NGO muslim seperti Uzma Care yang kami pimpin, atau seperti INH yang diasuh dan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza, ya seperti ini contohnya, dan lain-lainnya yang amanah. Ya, memang ada satu dua yang nakal, yang tidak amanah, tapi jangan gara-gara itu kita menutup kewajiban kita untuk Palestina. Ada satu dua yang nakal, biar mereka berurusan dengan Allah, pahala kita tetap, dan kita tetap dihukum oleh Allah sebagai orang yang telah memenuhi kewajiban. Tapi wahai kaum muslimin, tak ada alasan nanti pada hari kiamat berkata, ya Rabb, Palestina itu jauh, ya Allah, hamba tidak bisa ke sana. Ya iyalah, ongkos ke sana berapa? Pulang pergi lagi. Besar itu biayanya. Oke, kalau begitu, bukankah NGO muslim ini bisa membantu kita? Betul tidak? Betul tidak? Bapak Ibu, saya Zulkifli Muhammad Ali tahun yang lalu mengadakan acara akbar sedunia, kita undang. Acaranya adalah gathering Sahabat Uzma Internasional. Datang dari Mesir, datang dari berbagai negara, termasuk dari negeri jiran, datang dari Australia, ikut hadir. Beberapa orang dari mewakili berbagai provinsi datang, ribuan. Kami punya rencana besar, yaitu membangun Islamic Center di tengah-tengah pondok pesantren kami, dan masjid 70 kali 72 lantai. Masjid megah, masjid mewah, bisa menampung 10.000 orang. Ini rencananya ya. Ini masjid yang kami rencanakan untuk dibangun tahun yang lalu ini. Wahai Bapak Ibu, mendapatkan tepuk tangan, ya, mendapatkan sambutan yang meriah, banyak yang bersemangat ingin menyempurnakan masjid ini. Tapi baru saja kami mulai bergerak, baru beberapa pondasi disuntikkan ke bumi, baru beberapa tiang berdiri, perang meletus di Palestina 7 Oktober 2023. Saya panggil yayasan, saya panggil semua insan
pondok pesantren kami dan termasuk bagian pembangunan. Saya katakan dalam majelis itu, stop semua pembangunan, tidak ada pembangunan sampai Palestina merdeka. Semua dana yang bisa kita galang arahkan untuk Palestina. Kita harus bergerak untuk totalitas membantu Palestina. Maka rencana besar ini kami pending dulu, dan kami yakin pahalanya telah Allah tetapkan untuk kami. Tapi semua yang kami bisa lakukan adalah halau dan ajak umat sebanyak-banyaknya untuk ke Palestina. Masya Allah Bapak Ibu, akhirnya dengan izin Allah akhir Oktober kami bisa mendirikan sebuah lembaga kemanusiaan khusus untuk Palestina. Kami sebut dengan Uzma Care for Palestine. Coba lihat, akhir Oktober kami serahkan dana yang pertama, yaitu di pertengahan November. Ini dia. Ini dana cash ya, di November. Silakan. Yang kedua, kami serahkan di Februari 500 juta. Nah, sejak ini terus tiap bulan kami rutin memberikan. Lanjut. Penyerahan ketiga 500 juta 23 Maret. Lanjut. Penyerahan keempat di Istanbul 24 April ya, 1 miliar 26 juta. Dah tiap bulan ini. Tiap bulan ya. Oke, lanjut. Ini berubah cash. Ini juga, ini uang semua nih. Bapak Ibu, penyerahan kelima 24 Mei 2024 500 juta. Lanjut. Penyerahan keenam Jakarta 8 Juli 2024 550 juta. Masya Allah, udah tiap bulan ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini yang kemarin 31 Agustus 1 miliar 243 juta 500 ribu. Ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza dari INH. Sekarang saya mewakili INH hadir kemari ya. Oke, lanjut. Penyerahan ke-8 di Payakumbuh baru kemarin 25 September 2024 750 juta. Ini nah dana cashnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tiap bulan, dan kami menyerahkan kepada pemerintah jalur Gaza. Hari ini kami serahkan, besok lusa paling lama 3 hari kemudian mereka kirimkan kepada kami video, foto-foto pendistribusian bantuan. Ini bantuan tercepat Bapak Ibu, karena saya ambil jalur langsung dengan pemerintah. Hal yang sama dilakukan oleh INH. Maka wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika INH minta tolong pada saya, Buya, tolong dampingi kami agar kita bisa menolong Palestina dengan kita tabligh akbar kepada umat. Saya katakan siap, selama kalian seperti kami akan setia mendampingi. Apapun NGO Muslim yang amanah, saya akan tolong, asal untuk Palestina. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi semua bantuan umat yang berhasil kita himpun tidak ada lagi untuk kami bangunkan ke masjid. Atas nama Palestina, seluruhnya untuk Palestina. Bismillah. Kita kembali kepada kajian kita ya. Kembali kepada tidak beriman tadi Mas Ahmad. Baik Bapak Ibu, ini dia. Iman muhsinin, iman mukminin, iman muslimin. Di surat Fatir 32 ini ayatnya. Allah mengatakan iman ini tiga-tiganya tidak ada. Sekarang kita dengan cara tadi buat kotak di rumah masing-masing, kotak amal. Maka setelah itu tiap bulan buka, tiap bulan dibuka. Serahkan ke NGO Muslim amanah yang kita percayai. Apakah yang pusatnya di Pekanbaru, atau yang pusatnya di Jakarta, atau yang pusatnya di Istanbul, selama di NGO Muslim yang amanah, kirimkan kepada mereka. Kami tidak mengharuskan harus ke Uzma Care, harus ke NH, tidak, ke NGO mana saja. Jangan berhenti sampai kita dibuat oleh Allah berhenti bernafas, maksudnya meninggal, atau sampai Palestina merdeka. Kita harus tetap bantu Palestina. Setuju? Palestina ini bukti iman. Yang tidak peduli dengan Palestina, maka dia bukan orang beriman. Kita dengarkan hadisnya. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak peduli dengan nasib orang Islam lain di tempat lain, dia bukan orang Islam. Di hadis yang lain Nabi berkata, man lam yahtam bi amri ummati falaisa min ummati. Siapa yang tidak peduli dengan nasib umatku di tempat lain, dia bukan umatku, kata Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba Mas Ahmad tayangkan keadaan hari ke-370.
Ini hari ke-370 ya. Bangunan yang telah dihancurkan 1.710.000. Bangunan yang sudah dihancurkan 1.710.000. Lanjut. Ya, masing-masing ada rinciannya tuh. Coba yang balik ke belakang tadi. Berapa kantor yang berhasil dihancurkan? 200 lebih kantor, 463 sekolah dan universitas, 246 ambulan yang hancur, 163 lembaga kesehatan. Lanjut. Ya. Kemudian anak-anak yang tanpa orang tua sekarang berapa jumlahnya? Coba lihat, 259.973 anak-anak tanpa orang tua. Lanjut. Ini hari ke-370 ya. 2 juta manusia lebih pengungsi di jalur Gaza. Indah ada rumah doh, tidak berumah. Tenda yang ada pun sudah lusuh, rusak ya, sudah bocor-bocor. Musim hujan kehujanan, musim panas mereka kepanasan. Ya Allah, itu pun tiap sebentar suruh bongkar, pindah. Ya Allah. Lanjut. 42.010 orang lebih syahid, 97.720 luka-luka. Ya Allah, ini orang ini Bapak Ibu. Ya, kita di sini hidup tenang, mereka hidup di situ antara sekarang mati atau besok. Lanjut. 85.000 orang ya. 85.000 ton yang sudah diledakkan, Bu. Ini sama dengan 6,5 bom nuklir yang dulu diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. 6,5 ton, 6,5 bom nuklir yang dulu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Dan lanjut Mas Ahmad, nanti saya akan sampaikan habis. Oke Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kondisi yang paling menakutkan terjadi beberapa hari ini, baru 4-5 hari sampai sekarang ya. Lihat kondisi bagaimana jalur Gaza bagian utara dikonsentrasikan, diratakan serata-ratanya dengan bumi Bapak Ibu. Bahkan rumah-rumah sakit yang tadi kami ceritakan sekarang itu ya, rumah sakit Yaman As-Suhaid ini hari ini diratakan dengan tanah. Wahai Bapak Ibu, nggak ada lagi tempat mereka untuk pergi. Kemana mereka harus pergi? Dibom ya. Lihat ini, dikepung. Gaza Utara sekarang dikepung, titik serangan darat dan pos militer dikepung semua. Mau lari kemana lagi kaum muslimin kita? Nampak bergerak ditembak mati, mau anak-anak mau perempuan. Ya Allah ya Rabbi, kalau begitu kita yang ada di sini tidak cukup hanya dengan berdoa. Padahal berdoa adalah bahagian daripada pertunjukan iman terkecil ya, berdoa. Kalaupun kita sudah tidak berdoa lagi, maka saya mohon izin ya mengatakan, siapa yang tidak mendoakan saudara muslimnya di Palestina, dia bukan orang beriman walaupun iman paling kecil. Tidak ada. Berdoa itu apalah susahnya, angkat tangan minta kepada Allah. Keluar pitih awak, keluar uang kita dengan kita berdoa, tidak. Tapi itu pun tidak dilakukan. Demi Allah tidak ada iman. Naudzubika ya Allah. Setidaknya berdoa itu adalah iman paling rendah. Ketika kita miskin habis, yang dimakan pun gak ada, minimal bantu saudara kita di Palestina dengan doa kita, itu minimal. Tapi ketika masih ada bisa kita bagi, bantu mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya dalam keseriusan dan kesungguhan ini saya katakan pada istri, pada keluarga, pada yayasan, pada pesantren, minta maaf keluarga besar seluruhnya, saya mungkin tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sebelum Palestina merdeka, selama saya masih hidup, saya akan tetap keluar menyapa umat di mana-mana agar mereka tidak berhenti membantu Palestina. Mungkin saya akan sangat sedikit berada di kampung halaman. Dan betul Bu, dalam satu minggu saya paling hanya 2 hari 3 hari di pesantren, pergi lagi ya. Dalam sebulan itu mungkin kurang dari 2 minggu, mungkin 10 hari saya di pesantren, pergi lagi. Seperti ini saya mengajak, bantu Palestina, doakan Palestina. Supaya apa? Satu, saya ingin meyakinkan diri saya dan saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya Bapak Ibu, bahwa kita masih diakui beriman oleh Allah. Dengan cara apa? Kita semua terikat, mengikat diri kepada Allah. Selagi saya hidup, sebelum Palestina merdeka, saya tidak akan berhenti membantu Palestina. Itu yang saya mau. Bukan dengan harus ke Uzma Care, ke INH salurkan bantuannya, tidak. Dengan apa saja, yang penting jangan tinggalkan Palestina. Selama kita masih hidup ya, selama kita masih hidup.
supaya minimal iman yang paling kecil ini masih diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, perhatikan pertemuan saya dengan pucuk tertinggi pemimpin pemerintahan jalur Gaza. Ini siapa namanya nih? Siapa namanya ini? La ilaha illallah. Siapa namanya itu, Bu? Dunia nggak ada yang nggak kenal dengan beliau nih. Ini beliau. Di sebelah ini siapa nih? Ini saya lah. Ya, Bapak Ibu, pertemuan kami ini kami sapa beliau. Anaknya baru saja dibom lepas sholat Idul Fitri, baru saja dibom anaknya. 3 orang meninggal langsung dalam mobil selepas sholat, meninggal di tempat. Tiga anaknya di Gaza. Ya, lalu beliau pun akhirnya menyusul dibom pula ketika memenuhi undangan dari presiden Iran yang baru dilantik, ya, dibom juga. Baik Bapak Ibu, apa pesan beliau? Bila kalian masih ingin diakui beriman oleh Allah, maka Palestina menunggu kalian. Caranya jangan fisik kalian yang datang, cukup 5 hal berikut ini yang kalian lakukan untuk Palestina, kalian aman di mata Allah. Dan kami sejauh ini untuk Indonesia bersaksi, kalian luar biasa wahai Indonesia. Saya dan kami di Palestina pada hari kiamat kelak menjadi saksi untuk kalian. Kalian luar biasa. Demikian Bapak Ibu. Lalu apa 5 hal yang beliau maksud? Silakan Mas Ahmad. Pertama, jangan berhenti mendoakan kami. Doa itu adalah senjata terkuat yang bisa kalian hadiahkan untuk kami. Yang kedua, dakwahkan semua yang berkaitan dengan Palestina, sebarluaskan dari mulut ke mulut, dari media ke media. Itu cara kalian agar orang yang tidak peduli jadi peduli, agar orang yang tidak tahu jadi tahu, agar orang-orang yang melempem semangatnya tentang Palestina akhirnya mereka ada di pihak Palestina. Itu yang mereka harapkan. Yang kedua. Yang ketiga, jadi 5D, ya, diayah, iklan dan promosikan semua produk haram milik Israel dan negara yang mendukung Israel kayak Amerika, Inggris dan sebagainya. Jangan pernah kalian beli. Kalau selama kalian masih membelinya, selama itu kalian dianggap membunuh saudara muslim di Palestina. Bu, ibu punya barang-barang dapur kan? Ibu punya alat-alat dapur, ibu punya bahan masak dapur. Bapak di rumah, Pak, bahkan di kantor kita punya perlengkapan ini barang itu, baik elektronik, HP segala macamnya. Pastikan bukan barang Israel, pastikan bukan barang Amerika, Inggris. Jadi iklankan, promosikan. Berikut juga ajak orang berziarah ke Masjidil Aqsa, baik melalui saya, bareng dengan saya, atau dengan travel apapun yang amanah. Berangkatlah dengan travel. Untuk apa Aqsa kami kunjungi, Buya? Orang kan lagi perang. Bu, Pak, di dunia hari ini yang boleh sholat di Masjidil Aqsa tinggal 2 negara saja lagi, Indonesia dan Malaysia. Hanya tinggal 2 negara yang masih boleh sholat di Masjidil Aqsa, Indonesia dan saya. Insya Allah berangkat lagi ke Masjidil Aqsa, bawa rombongan sekian bus. Tiap tahun saya berangkat, termasuk dalam suasana perang saya berangkat. Aman untuk orang Indonesia, Malaysia selalu aman masuk, aman di sana, aman keluar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Orang kan perang jauh, wilayah perang di sana, Palestina, Masjid Al-Aqsa di sini jauh. Padahal Nabi memerintahkan kunjungi oleh kamu 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kenapa selama ini hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja kita kunjungi? Padahal Masjidil Aqsa, kalau kita tidak lagi datang ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu, apa kata Presiden Persatuan Ulama Dunia Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebelum meninggalnya? Bila kalian tidak lagi sholat di Masjidil Aqsa, maka Israel akan hancurkan Masjidil Aqsa. Alasannya adalah Aqsa sudah dilupakan oleh orang Islam, Aqsa sudah tidak lagi dibutuhkan, Aqsa sudah tidak lagi dikunjungi. Sementara kami kebelet mau membangun kuil Solomon untuk sang Mesias Dajjal. Jadi mereka akan hancurkan Aqsa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada rezeki berangkat ke Aqsa, ada rezeki berangkat ke Aqsa. Bu, kami mau berangkat, tapi dengan apa? Banyak travel di Pekanbaru, cari mana yang amanah, berangkat. Kalau nggak ada di Pekanbaru, bareng sama Buya, itu ada nomor kontaknya, silakan berangkat. Kita sama-sama Bapak Ibu, aman. Tapi kalau kita tak berangkat, kita ada duit, maka kita tidak termasuk ikut menjaga Masjidil Aqsa. Datangnya kita ke sana, kita ikut menjaga Masjidil
Aqsa. Di sana kita bisa bantu. Ada kotak khusus dalam Masjidil Aqsa. Masukkan bantuan untuk masjid, untuk takmir masjid, untuk kesejahteraan warga masyarakat. Masukkan ke kotak itu. Kalau kita pergi ke sana, kita pasti belanja dari produk-produk warga, betul tidak? Maka ekonomi mereka hidup. Kita akan sewa kontrakan mereka, maka ekonomi mereka hidup. Apa kata mereka? Selagi kalian datang kemari, ekonomi kami hidup, maka dengan itu kami akan terus hidup dan kami akan berjuang memerdekakan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Jadi besar loh ya peranan kita menjaga Masjidil Aqsa dengan cara kunjungilah Masjidil Aqsa. Iklankan itu, promosikan. Oke, berikutnya yang nomor 4 ini, D yang keempat, ini hanya pemerintah yang buat, oke? Yaitu tekanan politik dan mobilisasi militer pemerintah. Ini hanya pemerintah yang bisa buat. Kita dukung pemerintah. Dan komitmen beliau untuk Palestina benar-benar membuat kita bangga di pentas dunia hari ini. Apa kata Prabowo? Kami siap. Kalau memang PBB membutuhkan TNI ada di garda terdepan, kami siap. Kami siapkan TNI kami untuk di garda terdepan demi perdamaian dan keamanan di Palestina. Takbir. Kita harus dukung pemerintah, Bapak Ibu. Kita dukung pemerintah kita yang dari zaman Soekarno sampai sekarang tetap satu suara, yaitu berpihak kepada Palestina, menentang penjajahan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nomor 4, nomor 5. Nah ini dia nomor 5. Ad-da'mul mali wal maddi, kumpulkan donasi. Ini pesan pimpinan tertinggi, Bu. Ibu, pemerintah jalur Gaza itu, tolong Mas Ahmad peta Gaza, tolong peta Gaza. Oke, ini Palestina ya, ini Palestina, terus ke bawah, terus ke atas, ini Palestina, ini Laut Mediterania, ini Laut Mati, ini Yordania. Kita masuk dari sini, kita masuk dari sini. Oh, ini Masjidil Aqsa di sini, ya Masjidil Aqsa di sini. Yang wilayah perang itu di sini. Ini provinsi jalur Gaza ya, provinsi jalur Gaza. Yang sekarang habis-habisan udah rata dengan tanah itu di sini, Gaza bagian selatan. Sekarang mereka mengebom meratakan Gaza bagian utara seperti mereka meratakan Gaza bagian selatan. Perintah mereka adalah keluar kalian dari sini atau mati kalian semua. Mereka tidak peduli mau anak-anak, mau mak-mak tua. Mereka tidak peduli wanita-wanita ataupun orang tua jompo. Mereka tidak peduli. Keluar, mau keluar kemana? Perbatasan mereka cegat semuanya, yang lewat mereka. Tapi mereka disuruh keluar. Sementara yang di sini mereka kuasai. Sampai-sampai Mesir bersumpah kalau ada yang keluar lewat sini, kami perangi kalian wahai. Otomatis Israel tidak akan membiarkan siapapun lari, ya kan? Kita yang ada di sini tak boleh diam. Bantu mereka dengan dana kita. Nah ini Baitul Maqdis itu, ini dia dari sini. Ini Baitul Maqdis namanya. Dari Nablus sampai ke Rafah. Ini Baitul Maqdis. Yang Aknaf, sayap daripada Baitul Maqdis, ini yang bagian selatan, ini bagian utara, bagian selatan, ini Aknaf. Maka kata Nabi, akan selalu ada satu kelompok umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka selalu ditolong oleh Allah dan mereka tidak akan bisa dikalahkan walaupun mereka dianiaya dan ditimpakan bencana musibah dan dikhianati oleh saudara mereka, yaitu Arab. Arab mengkhianati Palestina hari ini, tapi mereka tidak akan berhenti. Mereka selalu wujud dan mereka sangat dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Ya Rasulullah, di mana mereka? Nabi berkata, mereka di Baitul Maqdis. Ini yang Baitul Maqdis. Wa Aknaf Baitul Maqdis. Aknaf itu ini dia, ke atas ke bagian utara, ke bawah bagian selatan. Ini Aknaf. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang perang yang berlangsung di sana adalah perang antara hari ini mereka mati atau besok. Tapi peranan kita tidak pernah boleh berhenti, Bapak Ibu. Coba kembali Mas Ahmad, kita kasih lihat 5 fase. Coba sebentar saja ke 5 fase. Bapak Ibu, saya yakin Ibu sudah pernah mendengarkan kajian kami yang ini ya. Ini Nabi Muhammad diutus star, usia belum 40 tahun. Ini finish, umat Nabi semuanya meninggal serentak dengan cara angin lembut berbau wangi kesturi berhembus dari Yaman. Dengan cepat angin itu membungkus bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi yang ada iman, terkena angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, Bu, di saat itu, di tempat itu juga dia langsung meninggal dunia. Satu bumi orang Islam yang ada iman, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka kami buat finish. Nah 40 tahun setelah ini barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nabi berkata setelah finish ini, orang yang hidup adalah orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Oke? Nah Nabi berkata dari start ke finish kalian akan menjalani 5 fase sejarah.
5 fase. Fase pertama fase kenabian, langsung Nabi Muhammad yang memimpin 23 tahun. Lalu setelah itu fase kekhalifahan 30 tahun. Lalu setelah itu para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan dan dinasti 1227 tahun. Tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Kita saat itu sampai hari ini masuk di fase keempat. Tak lama lagi kita sampai ke fase kelima. Kata Rasul, Islam kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah. Di hadis yang Nabi berkata, saat Islam kembali memimpin dunia, pusat pemerintahan Islam pada masa itu adalah Palestina. Takbir. Bu, sekarang kita lihat yuk fase keempat ini sebentar. Lihat Mas Ahmad. Nah, ini fase keempat ya. Lihat, sebelumnya di sini ini sudah ada nih. Di sini sudah ada beberapa kejadian yang digambarkan Nabi dan semuanya sudah terjadi nih. Perang dunia 1, perang dunia kedua, terjadi tanda alam ini, tanda ini. Semua sudah terjadi. Tapi karena layarnya sebatas ini saja, saya mulai dari yang terdekat dengan kita. Ini sudah terjadi apa belum? Tolong jawab masing-masing ya. Fase kita ini, coba zoom Mas Ahmad. Arab menjadi kaya raya, sudah terjadi apa belum? Sudah, oke ya, sepakat. Hadis ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika mereka kaya raya, mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sudah terjadi? Sudah. Yang kedua, lihat turun salju di negeri Arab. Sudah terjadi apa belum? Hai Muaz, kalau daerah Arab ini sudah turun salju, tandanya antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Oke, ini juga sudah terjadi sampai sekarang ya. Kemudian berikutnya, Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah apa belum? Negara yang paling terakhir menjadi jahiliyah adalah Arab Saudi. Arab Saudi selama ini masih menerapkan syariat Islam, tapi sejak 2017 sampai hari ini, setelah Muhammad bin Salman berhasil mengkudeta Pangeran Muhammad bin Nayef ya, maka sejak itu sampai hari ini Muhammad bin Salman ada di puncak kekuasaan dan beliau menolak diterapkan syariat Islam. Lalu beliau membuat dan membuka semua sarana-sarana maksiat dan dosa. Bahkan beliau bersumpah di depan televisi nasional yang disebarkan ke seluruh dunia. Apa kata Muhammad bin Salman? Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Artinya semua jenis dosa yang kalian inginkan di Eropa, mau berzina, berjudi, memabukkan lain-lainnya, jangan lagi kalian pergi ke Eropa. Kita siapkan di sini. Semuanya di Arab. Dan betul Pak, mereka sudah meresmikan pusat wine terbesar di dunia ada di Arab Saudi hari ini. Ya, pusat perjudian online offline terbaik di dunia ada di Riyadh hari ini. Ya, ratusan bioskop standar internasional dengan teknologi terbaru ada di Arab Saudi hari ini. Sementara Arab-Arab lainnya udah lama dah jahiliyah. Jadi berarti seluruh Arab sudah kembali menjadi Oke Bapak Ibu, sudah terjadi berarti ya. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut, apa yang terjadi berikutnya? Ini dia, berdirinya Emirat Islamiyah. Apa itu Emirat Islamiyah? Berdiri sebuah negara yang menjalankan syariat Islam 100% dan negara ini sangat diberkahi. Di tangannya kemakmuran kembali naik. Di tangan negara ini ketenangan dan keamanan kembali wujud. Bapak Ibu, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, tolong jawab, ada enggak negara yang hari ini berdiri menyebut namanya Emirat Islamiyah dan menjalankan syariat Islam secara total? Dan bahkan Rusia berkata, Cina berkata, negara-negara yang ada di sekitarnya berkata, melihat kemakmuran yang hadir di negara ini hari ini, melihat ketenangan yang tidak ada tandingannya pada hari ini. Bahkan Yusuf Kala baru saja pulang, lebih kurang hampir 3 bulan yang lalu, mengatakan apa yang dilihat di negara ini dari ketenangan, keamanan. Bahkan teman-teman saya 1,5 bulan yang lalu baru pulang dari negara ini Pak, dan dia berkata, kalaulah seorang ibu bawa emas di kalungnya, ditaruh di luar jilbab segede pelek becak, emasnya dipakaikan gelang emas ya sampai ke sini emasnya, kemudian pakai anting-anting sampai terbungkuk, jalan seorang diri tengah malam, tidak ada yang akan mengganggunya, saking amannya negara ini hari ini. Coba sebut di mana berdiri Emirat ini sekarang. Coba sebut di mana berdiri Emirat ini. Emirat Islam ini berdiri secara hadiah atau secara perang? Perang. Yang dikalahkan siapa? 2 superpower dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tolong buka Mas Ahmad.
Ini sebagai wawasan bagi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu betapa indahnya kalau syariat Islam dijalankan secara total, Pak. Ini yang terjadi. Makanya Nabi berkata, berdirinya Emirat Islamiyah yang dirahmati Allah. Coba lihat ini, lawan Uni Soviet, lawan Amerika dan NATO, dua superpower dunia. Dengan Uni Soviet 10 tahun perang, Pak, hancur berkeping-keping Uni Soviet, ya. Lalu Amerika Serikat dengan dikeroyok pakai NATO lagi, negara-negara Eropa, 20 tahun perang, kalah Amerika dan NATO. Takbir. Dan 31 Agustus Amerika hengkang dan habis bersih, dan diumumkanlah berdirinya Emirat Islamiyah. Baru 3 tahun ini yang berhasil. Hutang negara sudah berhasil dinolkan, tidak ada utang luar negeri lagi, Pak. Ya, kemudian berhasil membersihkan 92% ladang ganja, padahal ganja 50% ganja dunia disuplai dari berhasil. Sekarang sudah jadi perkebunan, pertanian, ditanam biji-bijian, buah-buahan, sayuran, luar biasa. Kemudian semua tempat maksiat berhasil ditutup, nggak ada satupun karaoke, night club, nggak ada, Pak. Kemudian kriminalitas menurun lebih dari 90%. Betul-betul aman dan damai, padahal sebelumnya tiap orang punya senjata. Orang bisa beli senjata di sana, Pak, kayak kita hari ini bisa beli HP. Saking mudahnya punya senjata di sana. Kemudian kondisi keamanan dalam negeri sangat kondusif, sampai ketika mak-mak sendirian jalan kaki, ya, membawa harta yang melimpah di badannya, nggak akan ada yang mengganggu. Saking amannya hari ini. Allahu Akbar. Kemudian dalam tahun pertama saja bisa mendongkrak teknologi otomotif yang bisa membuat dan memproduksi sendiri mobil sporty sedan standar Eropa. Hanya dalam 3 tahun, tidak seperti mobil SMK. Yang tadi mana rimbanya? 6.000 unit SMK kita sudah pesan. Mana dia? Kemana cerita kita nih? Oke, lanjut. Dalam tahun pertama saya naiknya harkat dan derajat wanita, Bu. Sebelumnya wanita jadi jadi bahan jual beli para lelaki, dihinakan, tidak berharga, menjadi bahkan anak kecil juga di mana-mana. Tapi hanya dalam 3 tahun wanita sudah mampu menempati posisi yang sangat terhormat hari ini di Emirat Islamiyah. Dia bisa bersaing di politik, di bisnis, di pendidikan, bisa menjadi doktor, bisa menjadi dekan, bisa menjadi rektor, bahkan bisa juga bersaing di dewan dan sebagainya, di perdagangan dan sebagainya. Wanita tapi tetap rambu-rambu, pergaulan wanita laki-laki tetap dijaga. Luar biasa, Pak, sekarang ini. Dan sekarang ditemukan terlalu banyak kekayaan bumi yang ada. Kalau adalah investor, demi Allah bisa menghidupi seluruh Asia, saking kayanya itu. Masya Allah. Baik, kembali kita ke fase keempat, Mas. Berarti yang ini sudah berdiri, ya? Sudah berdiri apa belum? Sudah berdiri apa belum? Oke, nah ini yang mengejutkan kita. Takbir dulu. Takbir. Apa ini? Jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Setelah Emirat Islamiyah berdiri, Arab menjadi jahiliyah, kaya raya dan sebagainya, terjadilah perang yang fenomenal di akhir zaman. Tempat perang itu adalah kawasan Askelon, kata Nabi. Buka kembali peta Gaza, Mas. Peta Gaza. Yang mana Askelon? Tolong di zoom. Tolong di zoom. Ini kan jalur Gaza, kan? Yang diserang 7 Oktober kemarin, 2023 kemarin, dan masih berlanjut sampai sekarang adalah Askelon. Ini Askelon. Menurut para ahli sejarah, Askelon itu seluruh ini. Maka Nabi berkata, terjadilah serangan dan perang jihad dan ribat yang agung di akhir zaman, yaitu di Askelon. Berarti juga sedang on the way. Kalau begitu, Bapak Ibu, perang yang terjadi sekarang endingnya, demi Allah, tidak ada lagi kelanjutan perang setelah ini. Apabila perang ini selesai, endingnya kembali ke fase keempat. Ending dari perang yang mengerikan dan hebat ini adalah Allah menangkan kaum muslimin. Takbir. Lihat, Al-Aqsa kembali dikuasai umat Islam. B, ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. C, Palestina merdeka. Baik, Bapak Ibu, saya ada menulis kitab Nubuat Akhir Zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Semua hadis-hadisnya lengkap ini. Hadis-hadis sahih. Nomor berapa, di kitab apa, ada di sini. Lalu data dan faktanya di sini bergambar, ya, full warna. Semua data. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong dengan orang nggak perlu lagi pakai lisan. Nih ayatnya, nih hadisnya, nih faktanya, nih datanya. Oke, Bapak Ibu, ada di kitab kami ini. Maka wahai Bapak Ibu yang kami muliakan,
Tidak lama lagi insya Allah Palestina pasti merdeka. Takbir. Tapi sebelum kami baca apa yang terjadi setelah Palestina merdeka, coba kita lihat dulu hadis ini biar Bapak Ibu tidak menyangka kami sedang membual. Tolong dibuka, ini hadisnya. Hadis riwayat Tabrani dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Terus lihat terjemahannya, ini dia. Sama-sama ya, perhatikan Bapak Ibu. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati, ini fase pertama. Kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati, ini fase kedua. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati, ini fase ketiga. Di fase keempat, Islam tidak memimpin di muka bumi, tapi berdirilah berikutnya imarat Islamiyah yang dirahmati. Masya Allah. Jadi ada hadisnya ya, udah terjadi kan imarat Islamiyah Afghanistan. Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Ini sedang terjadi apa tidak? Iya, para penguasa di mana-mana negeri-negeri Islam Pak berebutan jabatan dan kekuasaan. Betul? Betul. Allahu Akbar. Termasuk di negeri Konoha ya. Allah. Lanjut. Dan maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat, dan sebaik-baik tempat ribat pada masa itu adalah di Askolan atau Askelon. Ini yang tadi kita buka. Allahu Akbar. Ini yang sedang terjadi di Palestina hari ini. Wahai Bapak Ibu, Palestina ini perangnya nggak lama lagi dengan izin Allah. Palestina pasti Allah menangkan Bapak Ibu. Amin. Peluang Bapak Ibu untuk dapat beramal sebanyak-banyaknya di Palestina sekarang saja. Tak lama lagi Palestina Allah menangkan. Amin. Kalau seumpamakan begini nih, ini ceritanya ya. Sekarang kita sedang terombang-ambing di laut lepas. Kemudian sudah nampak pulau, itulah pulau kemenangan. Ada kapal yang sedang menuju ke arah pulau kemenangan. Kapal itu dinakodai oleh Palestina hari ini. Kapal itu berhenti tepat dekat kita, dan mereka pun menjulurkan tangganya kepada kita. Ayo naik cepat, jadilah penumpang kami, kita menuju kemenangan. Tuh pulaunya udah nampak. Kalau kita mau naik, bayar tiketnya. Siapapun yang naik bayar tiketnya, dijamin kapal sampai ke sana ada nama kita di situ. Kita terhitung sebagai pembawa kemenangan, ya, pembawa keberuntungan akhir zaman. Tapi kalau kita tak mau naik, tak apa-apa. Yang kapal tetap nyampe di sana, kita tetap antara tenggelam dengan muncul di laut. Wahai Bapak Ibu, sekarang kapal itu masih sedang menuju ke tempat kita bisa numpang naik. Siapa yang mau naik, tentukan dirinya. Saya mau ikut. Untuk apa? Kembali kita kepada pertemuan kami ke fase kelima tadi. Fase kelima apa nama? 5D tadi Mas Ahmad, yang terakhir tadi. Ini dia, kumpulkan donasi kemanusiaan atau sedekah, perjuangan atau perlawanan jihad mal. Kembali kita lihat perbandingan yang dua ini ya Mas. Oke, yang dibutuhkan oleh Palestina adalah bantuan kemanusiaan dan bantuan perjuangan. Siapapun rakyat Palestina masih hidup, mereka butuh dua ini. Satu, kemanusiaan. Ini untuk menjaga orang yang masih hidup agar tetap bertahan hidup. Kita kasih makan, minum, obat-obatan, layanan kesehatan, tenda, pakaian, perabotan, uang tunai dan lain-lain. Alhamdulillah INH sudah bertahun-tahun mewujudkan komitmennya menjadi jembatan umat untuk bisa mewujudkan bantuan kemanusiaan. Tapi ternyata di sisi yang lain, rakyat Palestina tidak sudi hidup kalau tidak berjuang mengusir penjajah. Maka perjuangan mengusir penjajah butuh dana tidak? Butuh biaya tidak? Kami menanti andil kalian ikut berjuang bersama kami. Maka inilah dia biaya perjuangan. Kalau bantuan kemanusiaan nilainya di mata Allah sedekah, dan inilah hadiah yang Allah siapkan. Tapi kalau perjuangan, infak fisabilillah, dahsyat yang Allah siapkan. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini hukumnya wajib. Tidak mau kita laksanakan, iman kita tidak diakui. Berarti ini wajib. Mau tak mau kita harus berikan untuk Palestina. Tapi yang ini nggak wajib. Hanya siapa yang mau, bonusnya dahsyat. Allah janjikan bonusnya. Satu, bukti iman tertinggi. Dua, bukti iman tertinggi. Lihat ini iman tertinggi, muhsinin. Orang yang mau berinfak fi sabilillah untuk perjuangan Palestina, diakui dia pemilik iman tertinggi, masuk surga tanpa hisab. Takbir. Kemudian Allah janji di Al-Baqarah 261, Allah pasti ganti
700 kali lipat. Jangan khawatir, siapa saja yang berinfak 10 juta, Allah pasti ganti 7 miliar. 1 juta Allah ganti 700 juta. Allah dia mampu memberikan 100 juta, Allah ganti 700 miliar. Dan Allah yang berjanji, lihat ayatnya, selama ini kita niatkan sedekah, betul? Itu sudah cukup bagus untuk membuktikan iman kita. Tapi kalau tertarik dengan semua janji Allah ini, ayo masuk di sini. Niatkan yang kita keluarkan adalah infak lagi. Ini infak fisabilillah. Tadi kotak yang saya sarankan Pak, di rumah kita itu kotak sedekah. Kalau infak ini khusus, memang untuk membantu perjuangan dan jihad di Palestina. Lah, kemudian ini yang hebat, berikutnya nomor 4 dan nomor 5. Tolong baca semua bersama-sama. Tolong baca. Putih semua dosa yang kita buat dalam hidup kita kalau kita berinfak di jalan Allah untuk perjuangan jihad di Palestina. Yang kedua, berikutnya baca. Wajib masuk surga. Ini kita banget ini ya. Punya dosa enggak ibu-ibu? Sedikit atau banyak? Pengen Bapak Ibu masuk surga tidak? Siapa yang bilang tidak pengen? Kita semua pengen. Tapi jalan tolnya yang dipastikan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 133-134 adalah keluarkanlah infak dari hartamu untuk perjuangan jihad di jalan Allah. Coba buka Mas ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hai hamba-hambaku, cepatlah. Palestina udah mau merdeka. Sekarang waktunya kalian untuk bisa mendapatkan janji ini. Cepatlah ya hamba-hambaku menuju keampunan dari Rabbmu semua dosamu, berapapun dosamu banyaknya, berapapun masa lalumu hitam dan kotornya, ayo segera saya cuci semua, saya ampuni semua, saya putihkan semua. Wa jannatin, begitu juga cepatlah menuju surga. Siapapun kamu, saya wajibkan kamu menjadi ahli surgaku yang luasnya seluruh langit dan bumi. Telah disiapkan surga itu untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan fi sabilillah. Yunfiquna, menginfakkan harta mereka fi sabilillah untuk perjuangan, untuk jihad di jalan Allah. Fis sarai, ketika ekonominya sedang lapang. Wad dharra, ketika ekonominya sedang sulit, sedang sempit. Tak usah angkat tangan. Siapa yang ekonominya sedang sulit, nggak usah angkat tangan. Pasti ada, mungkin banyak. Tapi Allah memanggil, kalau kamu mau saya ampuni semua dosamu, kalau kamu mau dijamin masuk surga, walaupun ekonomimu sulit, gabung. Berinfaklah kamu untuk perjuangan menegakkan agama Allah, jihad di jalan Allah. Masya Allah. Penutup ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Muhsinin tingkatan iman yang keberapa? Coba lihat itu. Muhsinin adalah tingkatan iman yang Allah menyatakan Allah cinta kepada para muhsinin. Jadi muhsinin itu orang yang mau mengeluarkan hartanya infak di jalan Allah. Bapak Ibu, yang selama ini kita berikan untuk Palestina sedekah, tapi yang berikutnya kita niatkan adalah infak fi sabilillah. Mau Bu? Mau dosanya diputihkan semua oleh Allah? Mau dijamin oleh Allah masuk surga? Maka keluarkanlah dari hartanya infak fi sabilillah. Oke, lanjut Mas. Kita lihat. Lanjut, dihitung dia sebagai mujahid dan dia mendapatkan pahala orang yang berjihad. Bu, berapa biaya haji sekarang? Yang reguler ya, yang reguler berapa biaya haji sekarang? Berapa biaya haji sekarang Pak? 65 juta ya, 65 juta. Daftar sekarang, 14 tahun yang akan datang baru berangkat kalau masih hidup. Sekarang ada visa namanya visa mujamalah, visa resmi, negara melindungi. Di Arab Saudi juga legal. Visa ini disebut dengan visa mujamalah, bukan visa furoda ya, beda. Visa mujamalah ini daftar tahun ini, berangkat langsung tahun ini, dan negara ikut melindungi, kerajaan Arab Saudi ikut melindungi. Namanya visa mujamalah. Biaya berangkatnya 250 juta ya. Yang di atas umur 55 tahun 285 juta, tapi dijamin pasti berangkat. Nggak ada insya Allah ya, dalam artian kecuali kalau dia meninggal dunia. Asal masih hidup insya Allah dijamin berangkat. Tapi kalau furada Bu, di atas 450 juta, antara dapat berangkat dengan tidak.
Oke ya, itu biayanya sekian. Kalau reguler 65 juta, 4 tahun akan datang baru berangkat. Oke, sekarang ibu bisa berangkat haji, hajinya mabrur, amin. Mana yang besar pahalanya ketika kita berinfak di jalan Allah untuk Palestina dengan kita pergi haji ke tanah suci, hajinya mabrur? Mana yang besar pahalanya? Jawab. Kenapa ibu tahu infak fisabilillah lebih besar pahalanya? Ini dia dari atas bukti iman tertinggi. Allah nggak pernah umumkan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah umumkan dalam hadis haji mabrur, imannya sampai ke tingkat iman muhsinin, nggak pernah Allah sampaikan itu. Kemudian Allah juga menyatakan siapa yang berangkat haji tidak akan diganti hartanya 700 kali lipat, betul tidak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan jihad mal adalah amalan yang tertinggi, maka haji lewat. 65 juta, sekarang mungkin ibu berinfak 30 juta, 20 juta, kalah pahala haji. Kita bangun masjid seindah ini, kalah pahala bangun masjid dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula Allah menjamin semua dosa pasir putih, wajib masuk surga, semua pahala mujahid mengalir kepadanya. Jika ada mujahidin yang syahid, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Allahu Akbar. Tertarik tidak Bapak Ibu? Tertarik tidak wahai Bapak Ibu? Selama ini niat kita yang baru hanya sebatas bantuan kemanusiaan, akhirnya kita tidak dapatkan yang ini. Sekarang hari ini dan seterusnya kita niat bantuan kemanusiaan, oke, ini kotak amalnya di rumah kita siapkan. Tapi bantuan infak fisabilillah anggarannya spesial, sehingga 2 malaikat turun tiap pagi. Ingat nggak hadisnya? Satu malaikat berdoa, ya Allah, bila hambamu ini hari ini ada berinfak di jalanmu, ya Allah, kekalkan hartanya, berkahi hartanya, ganti dengan lebih baik, lebih banyak. Yang satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, bila hambamu hari ini tidak mau berinfak di jalan engkau, ya Allah, untuk memperjuangkan agamamu, hancurkan semua hartanya, binasakan hartanya, cabut berkah dari hartanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bu, Bapak, saya akan bacakan sebuah kisah, mudah-mudahan menyentuh ya, dan ini akan menjadi kisah menutup kajian kita. Apa kisahnya? Nabi datang, seonggok mayat laki-laki tergeletak, sahabat banyak tapi mayat itu tidak diapa-apakan, padahal kan harusnya cepat diselenggarakan jenazahnya kan. Ini enggak dibiarin oleh para sahabat. Nabi datang, kata Rasulullah, kenapa kalian tidak mandikan, kapani dan sholatkan, cepat kuburkan? Apa kata mereka, ya Rasulullah, hati kami masih belum terima. Belum terima apa? Menurut kami orang ini tak layak diselenggarakan jenazahnya, Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Apa dia bukan muslim? Muslim sih, udah syahadat ya Rasulullah. Lalu kenapa? Kalau begitu selenggarakan ya Rasulullah. Kata para sahabat, ini orang sejak dia bersyahadat, dia belum pernah kami lihat sholat. Jangankan sholat sunat, sholat wajib 5 waktu saja, 1 kali pun dia tidak mau mengerjakannya ya Rasulullah. Dia tidak mau puasa, tidak mau baca Quran, tidak pernah berzikir, tidak pernah buat amal soleh apapun ya Rasulullah. Sementara ini orang sejak dia bersyahadat sampai mati ya Rasulullah, kami tetap melihat dia pemabuk, dia pezina, dia penjudi, dia penipu, dia zalim pada tetangganya, durhaka pada orang tuanya, bahkan ya Rasulullah ini orang pembunuh. Dia menurut kami dia tidak berhak ya Rasulullah kita selenggarakan. Terdiamlah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, saudara, adakah di antara kalian satu orang saja yang pernah menyaksikan dia melakukan suatu amalan dalam Islam? Kalau pernah, siapa tahu amalan itu bisa menutupi semua kekurangannya ini. Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, sebutkan apa amalannya, di mana dia mengamalkan dan kapan. Mendengarkan itu, tiba-tiba di bagian ujung ada yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kata Rasul, silakan berdiri, kata Rasulullah. Berdirilah dia. Ya Rasulullah, saya dan dia almarhum ini pernah 1 kali sama-sama berjihad ya Rasul, di daerah Anu, pada waktu Anu ya Rasulullah, kami mengambil bagian ribat di malam hari. Ribat itu apa? Ronda. Ronda di malam hari, mengawasi gerak-gerik musuh. Lagi ngapain nih musuh?
Lagi mau persiapan apa? Lagi apa? Pokoknya tugas orang-orang ribat, dan ribat itu hanya ada di medan jihad ya, adalah ronda di malam hari mengawasi gerak-gerik musuh. Kami, saya dan dia ya Rasulullah berdua, kami ribat malam itu. Ketika matahari terbit dia pun menghilang, saya tak tahu dia kemana. Mendengar itu tabulala cik mata Nabi. Apa kata Rasulullah? Tabulala li tahu? Terbelalak mata. Apa kata Rasulullah? Berarti dia pernah ikut jihad. Dia pernah ikut jihad. Spontan Nabi Muhammad menyingsingkan lengan bajunya, dan dengan tangannya dia akan menyelenggarakan jenazah. Melihat itu seluruh sahabat spontan berduyun-duyun membantu Rasulullah. Akhirnya dimandikan, dikapani, dan disolatkan. Semuanya dipimpin oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika dibawa ke kuburan, Nabi yang duluan masuk ke dalam kuburan, sahabat satu orang lagi juga ikut mendampingi. Dengan tangan beliau yang suci dan agung, jenazah ini disambut oleh Rasulullah. Ya Allah, jenazah orang yang penuh dosa, bu, nggak punya amal, tapi pernah ikut berjihad, disambut oleh Rasulullah. Lalu saat akan diletakkan di liang lahatnya, apa kata Rasulullah? Ini yang dicatat oleh para ahli hadis dalam kitab-kitab hadis. Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar, bahwa engkau ini penduduk neraka. Dosa sis kan satu idenya, tidak ada amal soleh. Semua sahabatmu bersaksi engkau ini ahli neraka. Wa ana asyhadu laka, sementara saya bersaksi untuk engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Tak punya amal dosa yang banyak, ikut jihad, semua dosanya Allah putihkan, Allah jamin masuk surga. Bu, Bapak yang ada di Palestina hari ini jihad apa bukan ya? Jawab lebih kompak. Jihad apa tidak ini Palestina? Bapak Ibu bisa nggak ikut berjihad ke sana? Secara fisik nggak boleh. Negara melarang juga menolak. Kalian jangan datang. Kalian malah datang menyusahkan kami. Biar kalian tetap di Indonesia. Yang bisa kalian bantu adalah nomor 1, 2, 3, 4, dan yang kelima, harta kalian kirimkan. Maka kata Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa saja yang membekali, yang menolong, yang mensupport, yang membiayai, yang mendanai orang yang sedang berjihad di jalan Allah, maka dia dianggap ikut berjihad. Oke, semua dosa kita dijamin, diputihkan oleh Allah, dan kita dijamin masuk surga. Sekarang tinggal kita tampil ke depan. Nanti ada tim INH di sebelah kiri, sebelah kanan. Siapa yang maju, kita salaman, didoakan, diaminkan bersama, dicatat namanya dan diambil nomor HP. Karena kita tidak bergantung kepada cash, cukup transfer. Saya ikut Buya, saya ikut Buya. Nanti ya kita ikuti sahabat berikut ini. Mari dengarkan kisah penutup. Kisah penutup. Saudara-saudara, besok di tempat ini kita akan melakukan penggalangan dana infak fisabilillah. Kita akan berperang di daerah Anu. Siapa yang akan ikut berinfak fisabilillah? Di sini saya tunggu. Bawa hartanya, kata Rasulullah. Malamnya bisik-bisik. Seluruh kaum muslimin itu sangat terpicu sekali untuk berinfak di jalan Allah. Mereka tahu hebatnya yang Allah janjikan di balik berinfak ini. Memang ini enggak wajib, tapi ini hadiahnya hebat tenan ya. Bapak Ibu, malamnya Umar berbisik-bisik dengan istrinya, "Dek, gimana kalau besok kita berinfak kalahkan Abu Bakar?" Apa kata sang istri? "Setuju bang, tapi berapa yang bisa kita berikan? Abu Bakar kan kalau berinfak nggak tanggung-tanggung. Besok dek, 1/3 dari total harta kita infakkan untuk perang di jalan Allah." 1/3 pak, 1/3 itu jumlah sedikit atau banyak? Jumlah sedikit atau banyak? Karena memang beda ya. Kalau infak jumlahnya badago bakata-kata, karena Allah juga berjanji dengan wajib masuk surga, putih semua dosa, Allah ganti 700 kali lipat. Karena pahalanya sangat besar, tak mungkinlah amalannya biayanya kecil. Jadi Bu, Bapak, apa kata Umar? Sepakat dek, 1/3 harta kita. Sepakat bang. Besoknya kumpul.
Saudara-saudara, sudah siap? Siap, kata para sahabat. Ayo, siapa yang duluan? Angkat tangan dan maju. Nah, ini bedanya Pak ya. Infak fisabilillah itu Nabi suruh terang-terangan. Kalau sedekah dianjurkan sembunyi. Kalau infak terang-terangan. Siapa duluan kata Nabi? Umar bin Khattab angkat tangan dulu. Karena Umar dan sahabat-sahabat tahu siapa yang duluan angkat tangan dan dia beramal ditiru oleh yang lain, maka siapapun di belakang yang niru, semua pahala mereka diberikan untuk yang pertama tanpa mengurangi pahala orang-orang yang niru di belakang. Keren. Umar duluan angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Umar maju kata Rasulullah. Umar pun maju. Bagaimana Umar? Kamu mau berinfak apa? Berapa? Umar berkata, ya Rasulullah, saya sudah sepakat dengan orang rumah malam tadi, hari ini saya untuk jihad fisabilillah menginfakkan sepertiga dari harta kami ya Rasulullah. Disambut tangannya oleh Rasulullah, salaman. Nabi mendoakan, sahabat mengaminkan. Nanti hal yang sama kita buat di sini Pak. Kita salaman, didoakan, yang lain mengaminkan. Setuju Bu? Setuju Bu? Ibu yang tidak berinfak nggak apa-apa karena ini nggak wajib. Tapi yang tertarik dengan semua kemuliaan yang Allah janjikan dan pasti Allah kabulkan, maju. Kita yang tidak berinfak minimal aminkan doa. Setuju? Oke. Maju Umar, didoakan, diaminkan oleh seluruh sahabat. Oke, Bu, sekarang kotak hitam yang jalan ini, izin sebentar. Nah, ini kotak hitam yang jalan. Ini adalah untuk sedekah buat fisabilillah Palestina ya, sedekah. Maka isilah siapa-siapa yang ingin mengisi sebagai bukti ada iman. Yang ini nih. Sementara yang maju nanti untuk ini, untuk infak fisabilillah. Oke, kemudian siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar angkat tangan. Haha, Abu Bakar. Apa kata Umar? Kalah. Semoga kalah kali ini Abu Bakar. Tahu-tahu Pak, pas Abu Bakar maju, Abu Bakar, kamu mau berinfak lagi? Iya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan dan berapa? Ya Rasulullah, saya sudah tidak punya tanggungan lagi. Anak-anak saya sudah pada jadi. Kemudian usaha saya sudah saya amankan modalnya dan biaya personalnya masih bisa ya Rasulullah. Semua harta saya seluruhnya ya Rasulullah saya infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Rasulullah menjabat tangannya, mendoakannya, diaminkan bersama. Umar bin Khattab lemes. La ilaha illallah, kalah lagi. Lalu apa kata Umar? Demi Allah sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa menang mengalahkan Abu Bakar. Siapa lagi yang berinfak? Utsman bin Affan, menantu Nabi lagi angkat tangan. Utsman maju. Apa yang kamu infakkan dan berapa? Jadi Bu, jangan ragu nanti kalau saya tanya berapa infaknya, nanti dicatat ya, nanti ditransfer saja. Maka Utsman berkata, ya Rasulullah, saya menginfakkan setengah dari harta saya. Setengah Bu, Masya Allah. Oke. Satu persatu maju, ada yang 1/8, ada yang 1/10 dari hartanya, maju, selesai. Hari ini kita lakukan hal yang sama untuk mengejar janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuktian hari ini kita berhak mendapatkan cinta Allah dan pengakuan pemilik iman tertinggi, dan Allah pasti ganti 700 kali lipat. Allah anggap amalan ini adalah amalan tertinggi wahai Bapak Ibu. Maka mari saya mulai dulu dari angka terbaik, angka di atas. Jadi jangan buru-buru angkat tangan kecuali betul-betul yakin saya di angka ini saya sanggup. Bismillah, nanti saya transfer. Ayo Bapak Ibu, siapa yang duluan maju ke depan? Sebentar ya. Mana ininya? Nah, nanti kami akan kalungkan